Perkenalkan, nama saya Tanti Oktavia. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan pertama, saya akan membawakan mengenai bisnis proses fundamental. Nah, materi yang diharapkan untuk pertemuan ini adalah bagaimana kalian mengetahui yang dinamakan sebagai organizational design. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam suatu perusahaan, bentuk organisasi terdiri dari bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk materi ini kita akan membahas secara detail mengenai organisasi yang berada di dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk learning outcome yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui yang namanya bisnis proses. Karena dalam suatu perusahaan pasti akan menjalankan bisnis proses, baik itu perusahaan berjalan dalam bidang retail, manufacturing, ataupun perusahaan jasa. Oke, kemudian untuk bisnis proses, seperti yang kita ketahui bersama, definisi bisnis proses adalah sekumpulan dari aktivitas yang kita lakukan secara bersamaan yang melibatkan satu sama lain divisi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu perusahaan. Tujuan yang akan dicapai dalam bisnis proses disesuaikan dengan visi misi yang ada dalam perusahaan. Apa yang dimaksud dengan visi? Visi adalah tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan yang ditetapkan dari awal perusahaan tersebut berdiri. Sedangkan yang dimaksud dengan misi adalah bagaimana perusahaan tersebut untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di awal. Untuk mencapai visi dan misi perusahaan, kita akan melakukannya dengan menggunakan yang namanya strategi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan ada yang namanya cost leadership. Apa itu cost leadership? Cost leadership adalah bagaimana perusahaan melakukan penekanan biaya operasional ataupun penekanan biaya yang dikeluarkan dalam kesehariannya yang digunakan untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Kemudian ada strategi lain yang kita sebut sebagai differentiation. Nah, differentiation ini lebih ke arah bagaimana perusahaan mengadakan strategi yang unik yang membedakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Sehingga ini dapat menjadikan competitive advantage bagi perusahaan tersebut. Nah, strategi dalam perusahaan itu bisa kita klasifikasikan melalui model Porter. Model Porter membagi strategi itu dibagi menjadi 5, yaitu pertama, rivalry among existing competitor. Kita akan melihat dari siapa saja menjadi kompetitor dalam perusahaan kita. Sehingga kita bisa mengetahui kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan kompetitor untuk unggul dari perusahaannya kita. Kemudian yang kedua dari model Porter kita akan lihat dari trade of substitute product. Trade of substitute product adalah bagaimana kita melihat barang substitusi yang bisa digunakan sebagai pengganti dari produk yang digunakan oleh customer saat ini. Oke, kemudian yang ketiga kita sebut sebagai bargaining power of supplier. Bargaining power of supplier adalah bagaimana kita melihat kekuatan dari supplier agar kita mengetahui bagaimana penentuan harga yang bisa kita tetapkan dari suppliernya. Sehingga ketika kita beli barang dari supplier, kita mengetahui kira-kira apakah supplier bisa meningkatkan harga ataupun menurunkan harga dari barang yang kita beli. Kemudian yang keempat, strategi yang keempat kita sebut sebagai bargaining power of buyer. Bargaining power of buyer adalah kita melihat dari sudut pandang customer, di mana customer bisa menentukan apakah barang yang dibeli dengan harga rendah ataupun dengan harga yang tinggi. Karena bargaining power of buyer, kalau perusahaan kita perusahaan yang hanya satu perusahaan, maka bargaining power of buyer-nya otomatis adalah rendah. Karena customer hanya membeli barang dari perusahaan kita. Tapi kalau perusahaan yang lain juga menawarkan produk yang sama, maka bargaining power of buyer-nya tentu saja akan tinggi. Karena bila dia tidak puas dengan harganya kita, maka dia akan beralih dengan perusahaan yang lain. Yang terakhir adalah trade of new entrant. Apa yang dimaksud dengan trade of new entrant? Trade of new entrant adalah ancaman dari pendatang baru. Jadi kalau misalnya ada pendatang baru dari perusahaan lain yang ingin masuk dalam industri yang sama dengan industri perusahaan kita, maka dia akan lihat apakah masuk dalam perusahaan itu memiliki kategori yang susah atau gampang, ataupun mudah. Jika masuk dalam industri tersebut mudah, maka trade of new entrant-nya termasuk tinggi. Sedangkan apabila masuk dalam industri tersebut susahnya itu misalnya ada peraturan ataupun regulasi, maka kita sebut trade of new entrant-nya adalah rendah. Lanjut, kemudian functional perspective. Kalau kita lihat dalam suatu bisnis proses, perusahaan akan dibagi menjadi 2 klasifikasi yang kita sebut sebagai functional perspective dan proses perspective. Bedanya apa? Kalau kita berbicara dengan functional perspective adalah kita akan berfokus terhadap apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan apa yang akan dikerjakan oleh perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan kalau kita berorientasi pada proses perspektif adalah bagaimana kita melakukan
bagaimana perusahaan itu mencapai apa yang ditujukan di awal. Kemudian perbedaannya lagi, jika kita berorientasi pada functional perspective adalah pada orientasinya. Orientasi pada functional perspective lebih ke arah vertical hierarchical. Apa yang dimaksud dengan vertical hierarchical adalah bagaimana suatu perusahaan akan melihat ataupun membagi struktur organisasinya itu dari atas ke bawah. Jadi semua tugas ataupun semua delegasi yang dia berikan dari atas ataupun dari manajer akan diturunkan langsung ke bawah dan operationnya yang akan melakukan aktivitasnya. Sedangkan kalau kita bersifat sebagai horizontal, maka pembagian tugasnya itu akan disebar ke seluruh divisi dengan tujuan untuk mencapai KPI bersama. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga dari functional dan proses adalah functional perspective lebih ke arah task driven, di mana proses orientasinya lebih ke arah bagaimana tugas-tugas dikerjakan ataupun kegiatan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan pada proses perspektif, lebih diobjektifkan ataupun lebih difokuskan terhadap customer driven. Jadi kita akan melihat kebutuhan dari customer ataupun kepuasan dari customer terhadap operasional yang dilakukan dalam perusahaan. Terakhir, untuk perbedaan fungsional dan perspektif adalah personel. Secara personel, kalau kita berorientasi pada functional perspektif, personelnya itu lebih difokuskan kepada spesialis. Jadi dibutuhkan keahlian khusus ataupun dia harus memiliki pengetahuan khusus dalam menjalankan operasionalnya. Sedangkan untuk yang proses perspektif itu lebih diarahkan secara generalis. Karena diharapkan semua karyawan memiliki kemampuan yang sama ataupun kemampuan yang umum yang dapat mengerjakan ataupun yang dapat menyelesaikan operasionalnya secara keseluruhan tanpa membedakan antara masing-masing divisi. Itu perbedaan antara masing-masing proses fungsional ataupun proses perspektif. Kita akan masuk ke dalam yang dinamakan contoh bisnis proses. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal definisi dari bisnis proses. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, bisnis proses itu banyak sekali terminologinya. Dan klasifikasi dari bisnis proses itu bisa dibagi menjadi beberapa. Contoh yang berjalan dalam perusahaan adalah aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan bisa dinamakan sebagai bisnis proses. Karena di dalam aktivitas penjualan bertujuan untuk menjual barang dan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualannya. Partisipan yang terdapat dalam proses penjualan itu banyak, jadi tidak hanya satu orang tetapi melibatkan beberapa divisi. Di antaranya ada customer, billing staff, ataupun warehouse yang akan berperan dalam proses penjualan. Sedangkan input yang diperoleh dalam proses penjualan contohnya adalah dokumen sales order. Dokumen sales order ini akan mencatat seluruh penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ke customer, sehingga perusahaan akan mengetahui kira-kira barang apa saja yang harus dipersiapkan untuk dikirimkan ke customer-nya. Sedangkan output yang dihasilkan dari kegiatan sales ini adalah invoice, receipt, dan shipping dokumen. Ini adalah dokumen yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada customer-nya. Contoh lainnya adalah kegiatan purchasing. Purchasing adalah kegiatan pembelian di mana perusahaan melakukan pembelian dari supplier ke perusahaan. Tujuan dilakukannya kegiatan purchasing adalah untuk mendapatkan barang ataupun untuk membeli barang dari supplier dalam rangka memenuhi kebutuhan stok yang ada di dalam perusahaannya. Partisipan yang terlibat dalam kegiatan purchasing adalah salah satunya sales staff, customer, billing staff, dan warehouse. Kalau kita lihat hampir sama dengan kegiatan sales. Karena untuk kegiatan purchasing dan kegiatan sales, mereka saling berkoordinasi. Jadi kalau misalnya kita menjual barang ke customer, barangnya ternyata habis, maka bagian sales akan menghubungi bagian purchasing untuk melakukan pengadaan barang. Nah, input yang didapatkan oleh bagian purchasing berupa purchase requisition dan back order. Kemudian, output yang dihasilkan berupa purchase order. Apa yang dimaksud dengan purchase order? Purchase order adalah dokumen yang kita berikan kepada supplier untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan stok dari perusahaan. Secara keseluruhan untuk pertemuan pertama ini kita belajar mengenai terminologi, yaitu mengenai visi misi perusahaan, bisnis proses, kemudian 5 forces porter. Temuan 1 sampai di sini. Terima kasih.